Dia hanya ingin fokus berkultivasi dan kembali ke wilayah suci. Namun, Dan Xingchen baru saja mengatakan bahwa kekacauan akan segera menyelimuti kelima wilayah tersebut. Dia tidak terlalu peduli, karena dia serigala penyendiri. Tidak akan ada yang menemukannya jika dia ingin bersembunyi. Itu masalah lain bagi klan Luo. Sulit untuk tidak terseret ke dalam kekacauan ini. Mungkin aku harus menyiapkan beberapa barang, untuk berjaga-jaga. Lalu aku akan pergi dengan tenang. Zuo Fan tenggelam dalam pikirannya saat Dan Xingchen menghilang. Namun ia tetap mengatakan satu hal terakhir. Ngomong-ngomong, nak, lebih baik kau jaga gadis itu. Hargai rakyatmu. Oh, kumohon, aku iblis. Buat apa aku peduli pada gadis manapun? Mengetahui siapa yang dibicarakan Dan Xingchen, Zuo Fan tersipu. Hahaha, apa hubungannya iblis atau orang benar? Kau hanya manusia biasa, lebih baik jangan menyesalinya nanti. Dan Xingchen akhirnya menghilang. Zuo Fan memutar matanya, namun kini ia punya lebih banyak hal untuk dikhawatirkan. Akan sulit untuk bertemu lagi setelah pertemuan naga ganda. Hanya saja jalanku. Zuo Fan menutup matanya. 3 hari kemudian, Zuo Fan sedang berkultivasi di kamarnya, luka-lukanya sudah setengah sembuh. Sekitar waktu inilah tim sekte mulai pergi. Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Dewa Pedang datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Fan, mendoakannya agar cepat pulih. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya kita hampir seperti saudara dengan sekte-sekte ini. Sekarang giliran Kuilang dan yang lainnya, bagaimana mereka menghargai sekutu mereka. Dia sekarang bisa kembali ke klan Luo dengan tenang. Zuo Fan, aku dan Suanger akan kembali ke Tianyu. Kapan kalian akan berangkat? Zuo Fan membuka pintu dan mendapati bahwa itu adalah Yongning. Zuo Fan mengerutkan kening, aku belum pulih dan aku masih butuh sekitar 10 hari sebelum aku bisa pergi dengan tenang. Santai, siapa yang mengejarmu? Yongning memulai. Zuo Fan tersenyum, entahlah, karena aku punya banyak musuh. Lebih baik aman daripada menyesal. Kedua gadis itu mengangguk. Zuo Fan memang mendapatkan banyak musuh kali ini dan harus siap siaga untuk berjaga-jaga. Tidak baik membiarkan musuh memanfaatkan kondisinya yang terluka. Kalau begitu, kami akan pergi duluan. Gadis-gadis itu melambaikan tangan sambil tersenyum, mata mereka berbinar-binar. Zuo Fan merasa aneh dan merenung, kalian berdua tidak takut kembali ke Tianyu sendirian? Bagaimana kalau kita pergi bersama beberapa hari lagi? Benarkah? Yongning bersemangat. Suanger menarik bajunya, lalu tersadar dan tersenyum, tidak apa-apa. Nanti pulang sama Kak King Cheng, kita ngobrol banyak tentang cewek. Kayak gimana caranya ngertiin pikiran, ngambil hati, mim. Suanger yang tersipu bergegas menutup mulutnya. Apakah sekte langit mistis juga pergi? Zuo Fan mengerutkan kening setelah mendengarnya. Kata-kata Dan Xingchen terngiang di telinganya, jadi dia berdiri dan pergi. Keduanya bergegas mengejarnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat sekte langit mistik. Para murid sudah berkumpul, siap untuk pergi. Sui Ruohua memperhatikannya dan semua gadis menoleh ke Chu Qingcheng. Saudari Qingcheng, dia ada di sini. Daner menarik perhatian Chu Qingcheng. Dengan sedikit gemetar, Chu Qingcheng berbalik dan menatap mata dingin Zuo Fan. Ia tersenyum dan berjalan mendekat, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik, kenapa baru bertanya sekarang, bukankah sudah agak terlambat? Hahaha, bukankah pelayan Zuo tidak suka cerewet dan selalu sendirian? Kenapa kau menyalahkanku karena tidak melihatmu, goda Chu Qingcheng? Zuo Fan menatap tajam ke mata Chu Qingcheng, beri aku waktu setengah tahun dan aku akan memberimu jawaban untuk saat itu. Zuo Fan kemudian pergi, tetapi Chu Qingcheng tertegun. Ia lalu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sambil berbalik, dia melayang kembali ke timnya seperti kupu-kupu. Yang lain tercengang melihat rekan setimnya yang dingin itu tampak bersemangat dan memiliki senyum cerah. Apa yang dikatakan orang itu? Saudari Qingcheng, ada apa? Daner ragu-ragu. Chu Qingcheng berseri-seri kegirangan, dia bilang akan memberiku jawaban. Akhirnya dia goyah. Yang lainnya hilang. Maksudnya itu apa? Itu adalah sesuatu yang hanya diketahui Chu Qingcheng, dan pertanyaan yang pernah ia ajukan kepada Zuo Fan sejak lama.
Suan Shaoyu memandang dengan tatapan dingin dan mengepalkan tangan. Setengah tahun, ya, sempurna. 10 hari kemudian, Zuo Fan membuka pintunya untuk menghirup udara segar. Suasana hatinya kini lebih baik karena luka-lukanya telah sembuh. Yang menunggunya di luar adalah timnya, 9 murid dan 3 iblis dari Sekte Perencana Iblis. Mereka selalu menunggu Zuo Fan pulih dan pulang. Belakangan ini, sekte-sekte lain telah pergi, meninggalkan mereka. Mereka datang terakhir, dan kini mereka pergi terakhir. Meskipun suasananya benar-benar berbeda, mereka tak lagi tegang, melainkan gembira. Zuo Fan, hanya kamu yang tersisa. Bisakah kita pergi sekarang? Iblis yang menyeringai pada Zuo Fan, aku sudah mengirim giok pengirim ke sekte, katanya kita akan kembali dalam 2 bulan. Tapi, hehe, aku belum memberi mereka kabar baik. Zuo Fan mengangkat alisnya dan memperhatikan senyum busuk iblis yang, kau akan membuat mereka muak karena khawatir. Hahaha, itu akan membuat segalanya lebih menarik. Sementara kita mempertaruhkan nyawa kita di sini, mereka hanya menunggu kabar dengan santai. Itu terlalu mudah bagi mereka. Iblis yang mengedipkan mata pada Zuo Fan, lagi pula kau akan pergi. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada orang-orang tua bodoh itu sekarang selagi masih bisa. Lagi pula, begitu kita mengirimi mereka kabar baik, amarah mereka yang membara akan mereda begitu saja, kan? Yang lainnya ikut tertawa. Zuo Fan mengangkat bahu. Baiklah, aku akan pergi juga, jadi aku akan menanggung beban ini saja. Anggap saja ini leluconku. Hahaha, hebat sekali. Itu pengurus kita yang hebat. Iblis yang menepuk bahunya, dan yang lainnya mengangguk dengan tatapan lembut. Mereka tahu hari-hari mereka bersama Zuo Fan sudah hampir habis. Zuo Fan, apa kau, meninggalkan sekte perencana iblis, teriak seorang gadis. Zuo Fan menoleh dan melihat Yongning yang tiba-tiba menatapnya dengan kaget. Kau mau kemana? Sebaiknya kau beri kami lokasi yang jelas atau kami tidak akan bisa menemukanmu. Tatapan Zuo Fan melembut, kau tak perlu mencariku. Setelah aku selesai melapor ke sekte perencana iblis, aku akan pulang ke Tianyu. Benarkah? Gadis-gadis itu bersorak. Zuo Fan mengangguk, tentu saja, kenapa kau pikir aku memintamu menunggu? Lupakan sekte langit mistis dan ikutlah dengan kami. Setelah aku selesai di sekte, kita akan pulang bersama agar kau tidak menemui masalah di jalan. Para gadis mengangguk-angguk kegirangan. Dengan kembalinya Zuo Fan ke klan Luo, para gadis tak perlu lagi menderita kesepian yang pahit karena terpisah jarak. Namun, ketidakhadiran Chu Qingcheng membuat mereka sedih. Tidak ada yang mengenal Zuo Fan lebih baik daripada dia. Meskipun mereka adalah rival dalam percintaan, bagi mereka, ketidakhadirannya di dekat Zuo Fan adalah sebuah kehilangan besar. Ternyata, sikap anggun Chu Qingcheng telah menyentuh hati para gadis. Jika mereka semua bisa pergi bersama, itu akan jauh lebih baik. Ayo berangkat. Teriak Zuo Fan, membuyarkan lamunan mereka. Melihat mereka semua pergi, para gadis pun menyusul. Namun, langkah Suanger terhenti, matanya menghitam karena pantulan langit berbintang. Jantungnya berdebar kencang, dan ia terengah-engah. Ada apa, Suanger? Yongning mulai khawatir. Zuo Fan mengerutkan kening, datang, apa yang terjadi? Entahlah, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku sudah lebih baik sekarang. Suanger tampak kebingungan sambil menggelengkan kepalanya. Ia tiba-tiba merasakan bahaya, seolah-olah seseorang sedang mengejarnya. Namun, perasaan itu lenyap secepat datangnya. Zuo Fan mengamati area sekitar dengan seksama sebelum menenangkan pikirannya. Pasti Suanger sedang sakit. Setelah kita kembali, dia pasti akan membaik. Maka, mereka pun meninggalkan Double Dragon Manor, tanpa menyadari bahwa jantung Suanger yang berdebar kencang adalah pertanda masa depan. Bam! Di sebuah hutan, sebuah batu yang ditutupi lumut hancur berkeping-keping. Sinar matahari yang cerah bersinar jauh di dalam gua yang gelap dan lembab, yang telah lama tersembunyi dari dunia. Dua sosok terengah-engah berdiri di hadapannya dengan gembira. Pangeran kedua, akhirnya kita menemukan rumah leluhur klan Yun. Hahaha, seorang ahli langit mendalam,
berpakaian serba hitam, menatap yang lain dengan gembira. Sambil menyeringai, pemuda itu mengangguk, menggenggam erat sutra kuning di tangannya. Sudah bertahun-tahun dan akhirnya kita menemukan tempat terkutuk ini. Kakak, ayah kekaisaran, begitu aku memecahkan rahasia rumah leluhur klan Yun, aku akan menemukan yang terbaik di negeri barat dan mengembalikan tanah itu kepada klan Yuan. Aku akan membalaskan dendammu. Dan kau, si tua ketiga, babi tak terhormat, hari-harimu sudah berakhir. Hahaha, pemuda itu tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kebencian. Pria berpakaian hitam itu mendesah dan mengangguk pada dirinya sendiri. Kebohongan yang dijalin putra mahkota membuat pangeran kedua mencari balas dendam, alih-alih mengajari kita. Dia sungguh bijaksana. Hanya kebencian yang dapat membuat seseorang membalas dendam. Orang-orang ini adalah orang-orang putra mahkota. Mereka tidak berseteru dengan keluarga kekaisaran atau Yuan Chong. Setelah kematian putra mahkota, semua orang setianya dicari di seluruh negeri. Berlarian seperti tikus selama bertahun-tahun telah membuat mereka lelah berjuang. Hal itu berlaku 2 kali lipat bagi mereka yang pergi bersama pangeran kedua setelah rumah leluhur klan Yun. Setelah kehidupan pahit yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun, hal itu terbukti terlalu berat bagi sebagian besar orang karena mereka pergi satu persatu. Meninggalkannya sendirian. Meski begitu, ia pun harus mundur cepat menghadapi beberapa bahaya yang mereka hadapi. Sekarang, berkat putra mahkota yang membujuk Yuan Yong untuk membalas dendam, dengan bantuannya, mereka akhirnya tiba. Ini hanyalah salah satu bukti lain tentang bagaimana kebencian dapat mendorong seseorang ke titik terendah. Jika itu misi mereka, mereka pasti sudah lama meninggalkannya. Hanya pangeran kedua yang gigih, untuk memulihkan kekaisaran tanpa gagal. Pria berbaju hitam itu bahkan mendapati dirinya mengagumi pangeran kedua. Meskipun sang bangsawan yang tak tahu apa-apa itu dipermainkan seperti boneka yang diikat dengan tali. Melihat ke depan, pria berbaju hitam itu memimpin, "Yang mulia, saya akan mengintai di depan. Tetap di belakang saya dan hati-hati." "Terima kasih, Hei Ying." Pangeran kedua mengangguk. Star Rider, namanya harfiah, elang hitam. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, pangeran kedua akhirnya melepaskan rasa percaya dirinya yang berlebihan sebagai pangeran kekaisaran. Akhirnya menunjukkan rasa hormat kepada orang bijak. Pria berbaju hitam itu tersentuh, "Yang mulia, Anda terlalu baik. Itu tugas saya. Kau terlalu rendah hati. Hei Ying, tanpamu, aku takkan pernah sampai di sini." Karena jarak yang begitu dekat sepanjang perjalanan mereka, pangeran kedua mendesah, "Untuk menemukan rumah leluhur klan Yun, kita telah melewati begitu banyak bahaya, dan tersesat berkali-kali tak terhitung. Kita bahkan terjebak berulang kali. Pada akhirnya, berapa banyak yang mati, berapa banyak yang tersisa. Sekarang aku sendirian, denganmu sebagai satu-satunya temanku untuk berbagi hidup dan mati. Mulai sekarang, kau adalah saudaraku." Pria berbaju hitam itu gemetar, tersentuh hatinya. Ia tak pernah menyangka pangeran kedua yang diperintahkan untuk dijadikan pion akan memperlakukannya seperti itu. Ia merasa malu. Ia ingin membocorkan segalanya dan tidak membiarkan yang mulia menderita karena balas dendam orang lain. Semua orang punya hati, bahkan para pengikut setia putra mahkota. Setelah bertahun-tahun bersama pangeran kedua, hatinya berubah. Dia tak tega melihat majikan barunya terluka karena mengikuti kebencian bodoh ini. Tapi itu berarti permintaan terakhir putra mahkota. "Yang mulia, sebenarnya," Hei Ying bingung, mengerutkan kening karena ingin mengatakan sesuatu. Pada saat kecerobohannya, dia menginjak sesuatu dan terjatuh. Celepuk. Dalam kegelapan, Hei Ying tiba-tiba menghilang dan pangeran kedua berteriak, "Hei Ying!" Yang terjadi selanjutnya adalah dia terjatuh juga, dan di bawahnya hanya ada kegelapan total, lubang gelap yang menelannya bulat-bulat. "Aaah gelombang!" Dua teriakan tajam memecah kegelapan yang sunyi, namun hanya telinga mereka sendiri yang bisa mendengarnya. Pangeran kedua dan Hei Ying kemudian melihat sekeliling, tetapi di balik kegelapan abadi, yang ada hanyalah kegelapan yang lebih pekat. "Hei Ying, bisakah kau terbang keluar?"
Tanya pangeran kedua. Dia menggelengkan kepalanya, dipenuhi rasa takut. Tidak, gua ini memang aneh, menghalangiku, seorang ahli surga mendalam, untuk terbang. Tapi kita masih saja jatuh. Kapan kita akan sampai di ujung? Kita tamat, dengan gua sedalam ini, begitu kita menyentuh tanah, kita akan terlumuri. Hidupku akan kembali ke surga, ratap pangeran kedua, dipenuhi kebencian. Dia belum membalas dendam, bagaimana mungkin dia mati begitu saja? Hei Ying mendesah, menahan kata-kata yang hampir keluar. Meskipun ia akan mati tanpa pernah membalas dendam, mati demi cita-cita jauh lebih baik. Sementara mengatakan yang sebenarnya berarti mengatakan ia hanyalah pion di tangan putra mahkota yang telah tiada selama bertahun-tahun. Sekarang, itu akan lebih menghancurkan lagi. Membiarkannya pergi dengan tenang lebih baik. Dia sudah cukup getir beberapa tahun terakhir ini. Hei Ying menghela napas, Yang Mulia, Anda telah mengerahkan segenap upaya selama bertahun-tahun. Yang Mulia dan Putra Mahkota tahu pengabdian Anda dan akan beristirahat di alam baka. Bagaimana dia bisa tenang? Negara ini bukan negara, tanah klan Yuan berada di tangan orang lain, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah dan kakak, mereka tidak akan pernah bisa tenang. Pangeran kedua mulai meneteskan air mata. Itu karena aku terlalu lemah untuk mendapatkan kembali tanah leluhur. Akulah yang gagal mendapatkan cinta tulus dari ayah dan kakak kekaisaran. Pangeran kedua terisak-isak, membuat Hei Ying menggelengkan kepalanya sambil menunggu ajalnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalas budi kedua tuannya. Gelombang. Namun, terdengar suara aneh dan keduanya tiba-tiba melambat sebelum mendapati diri mereka mengapung dalam kegelapan pekat. Keduanya tertegun dan melihat sekeliling. Aku salah satu dari 10 penguasa kuno, sisa-sisa penguasa Yun, yang diutusnya untuk melindungi klanku. Apakah kalian putra-putra klanku yang datang untuk memberi penghormatan? Suara memekakkan telinga menggetarkan telinga mereka, mengancam akan meledakkan gendang telinga mereka. Sebuah bayangan putih selebar ratusan meter muncul. Ia tampak seperti seorang abadi yang sudah tua, penuh kekuatan dan kebijaksanaan. Rambutnya yang tergerai keperakan, janggut putih, dan auranya yang dalam dan mendalam. Detik berikutnya, seluruh kehampaan itu dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, mengalir dalam pola mistis. Keduanya menatap layar dengan mulut ternganga. Siapa dia? Dia seperti dewa yang berjalan di dunia ini, memegang segalanya di telapak tangannya. Dia tidak mungkin hanya manusia biasa. Melewati Zuofan, pernahkah mereka melihat seseorang yang begitu mengagumkan di benua ini? Bahkan Dan Xingchen tidak dapat menandingi orang ini. Rumah leluhur klan Yun menyembunyikan ahli yang begitu menakjubkan. Aku tidak percaya ini. Penguasa Yun mengerutkan kening, jika kalian keturunanku, kalian boleh berlindung padaku dari kesulitan apapun. Jika tidak, para pelanggar akan dikubur selamanya di tanah terlarang klanku untuk menebus dosa kalian. Apa? Teriak keduanya, hanya orang-orang klan Yun yang boleh datang ke sini, kalau mereka ingin hidup. Keduanya panik, dan pangeran kedua tanpa malu berkata, leluhur, aku dari klan Yun. Aku Yun Yong. Wajah Hei Ying berkedut dan dia mendesah. Orang ini terlalu cepat berganti nada. Dia bahkan melepaskan namanya. Lagi pula, karena dikejar-kejar selama bertahun-tahun, dia kehilangan kesombongannya sebagai seorang pangeran. Yang dia pedulikan hanyalah bertahan hidup, meski menggunakan lidah tajam. Leluhur, aku juga dari klan Yun. Aku Yun Ying. Hei Ying menangkupkan tangannya. Sovereign Yun mengejek, tidak masalah jika kau bilang begitu. Aku yang akan menilainya. Mata Sovereign Yun memancarkan cahaya prisma saat memindai keduanya. Klan Yunku punya mata mistis yang bisa membaca langit. Matamu biasa saja. Dan kau pikir kau bisa berpura-pura menjadi klanku? Setelah pemindaian selesai, penguasa Yun mendengus, orang-orang bodoh, mati saja karena masuk tanpa izin ke tanah terlarang klan Yun. Dunia yang gelap gulita mulai terbakar, bintang-bintang mulai berjatuhan di atas mereka berdua. Ribuan lampu terang benderang di seluruh kota menyinari mereka dengan kekuatan penuh. Dengan begitu banyak yang datang untuk melumatnya,
Tidak mungkin dua ahli surga mendalam yang lemah dapat menahannya, apalagi jika ahli tahap ethereal pun akan kesulitan. Keduanya panik ketakutan.